Selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa sekalian. Kita jumpa lagi dalam persekutuan lansia GKI Kelapa Cengkir. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Oma Opa semua? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat dan penuh sukacita. Karena 2 hari yang lalu di hari Minggu, kita baru saja merayakan Minggu Advent yang ketiga. Dalam tradisi gereja, Advent ketiga melambangkan sukacita di tengah penantian. Jadi kita harus jaga suasana hati kita agar tetap sukacita. Bapak Ibu, sekarang sudah tanggal 15 Desember. Itu artinya tinggal 10 hari lagi kita akan merayakan hari Natal. Walaupun nanti perayaan Natal, ibadah Natal masih tetap secara online. Tetapi jangan sampai menyurutkan atau mengurangi sukacita kita. Kita harus tetap semangat untuk menyambut hari Natal. Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kok ibadah masih selalu online terus? Ya, semua itu untuk keamanan kita bersama. Karena sampai saat ini virus COVID-19 masih tetap ada di antara kita. Ya, masih ada di tengah-tengah kita. Jadi kita harus selalu waspada. Tetapi jangan kita terlalu khawatir atau takut yang berlebihan. Nanti sukacita kita bisa hilang. Yang penting kita terapkan 3M. Apa itu 3M? M yang pertama, rajin mencuci tangan. Yang kedua, jangan lupa memakai masker. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Jangan berkerumun, jangan bergerombol. Tapi kita juga harus beristirahat yang cukup, tidur yang cukup supaya imun kita naik. Dan tentunya makan yang bergizi. Kalau perlu tambah vitamin. Kita berjemur di matahari pagi. Itu sangat bagus sekali. Dan selebihnya kita serahkan pada Tuhan. Kita minta perlindungan Tuhan. Supaya Tuhan menjaga kita. Tuhan memberkati kesehatan kita. Supaya kita tidak tertular virus COVID-19. Baiklah Bapak Ibu. Kita akan segera memulai persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian dari buku PPUL nomor 304, bait yang pertama dan kedua. Suci, suci, suci. Kami
sebelum kita melanjutkan persekutuan ini, mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih karena di pagi hari ini Engkau memberikan tubuh yang sehat sehingga kami bisa mengikuti persekutuan lansia GKI Kelapa Cengkir. Tuhan, kami juga teringat akan teman-teman kami yang pada saat ini tidak bisa ikut bersekutu bersama kami di sini. Mungkin mereka dalam keadaan kurang sehat. Kiranya Tuhan, Engkau sudi menengok mereka, Engkau jamah mereka, Engkau tolong sembuhkan mereka, sehingga di kesempatan yang akan datang, mereka bisa bersekutu kembali bersama kami dalam persekutuan lansia ini. Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan-Mu dalam persekutuan ini. Tuhan, kiranya Engkau juga mengurapi Bapak Pendeta Gatot yang akan membawakan firman-Mu nanti. Kami juga menyerahkan setiap diri kami ke dalam pertolongan tangan Tuhan, sehingga kami boleh dimampukan untuk memahami firman yang akan kami dengar nanti. Dan kami juga boleh dikuatkan melalui puji-pujian yang kami nyanyikan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, tema persekutuan pada hari ini adalah Aku siap menyambutmu. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Gatot nanti. Apakah Bapak Ibu kita semua sudah siap untuk menyambut hari kelahirannya? Nanti Bapak Gatot akan menguraikan hal itu, sehingga kita semua bisa mengatakan, "Ya Tuhan, aku siap menyambutmu." Nah Bapak Ibu, pada persekutuan hari ini kita juga akan mendengarkan sebuah kesaksian yang akan dibawakan oleh Ibu Titik Setiawati. Nah, sebelum Ibu Titik menyampaikan kesaksiannya, mari kita angkat satu pujian lagi dari buku PPUL nomor 206. Bagian refren kita akan ulang 2 kali. Ku nantikan suatu masa. Bila mau aku menang
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya di sini ingin berbagi cerita tentang pengalaman bersama Tuhan. Kejadiannya memang sudah lama, waktu saya masih mempunyai kantor. Tapi saya rasa pengalaman bersama Tuhan tidak akan pernah basi untuk diceritakan. Waktu itu saya belum mempunyai supir. Untuk pulang pergi kantor saya harus menggunakan taksi. Suatu siang waktu saya hendak pulang dari kantor, tidak ada taksi. Yang biasa ada di ujung jalan kosong hari itu. Kemudian karyawan saya berkata bahwa di lapangan agak jauh dari kantor suka ada taksi yang mangkal di situ. Lalu saya naik becak pergi ke sana, dan memang di sana ada satu taksi yang sedang parkir, tetapi supirnya sedang makan di warung di bawah pohon di tengah lapangan. Waktu saya tanya apakah kosong, dia berkata kosong, tapi saya sedang makan. Saya bilang gak apa-apa, saya tunggu. Kemudian saya menunggu di bawah pohon di pinggir lapangan. Tidak lama datang dua orang yang juga mencari taksi, seorang anak muda dan seorang ART. Mereka juga ditanya hendak kemana. Ada yang berkata hendak ke bandara. Setelah menunggu agak lama, si supir sepertinya tidak segera menyelesaikan makannya, tapi hanya santai-santai dan ngobrol-ngobrol. Saya berpikir seakan-akan si supir mengulur waktu supaya bisa mendapat yang ke bandara, yang tentunya biayanya lebih banyak. Setelah agak lama kemudian saya mengajak ngomong si supir. Awalnya saya lupa berbicara apa, tapi kemudian waktu saya menanyakan namanya, dia menjadi marah, suaranya menjadi tinggi. Dia berkata, ngapain ibu nanya-nanya nama saya? Ibu mau ngelaporin ya? Kalau saya dipecat, tidak punya pekerjaan, anak istri saya tidak bisa makan, saya cari ibu. Saya tahu rumah ibu dekat sini kan, saya tabrak ke mobil. Saya ini mau ibu, katanya sambil menunjukkan tangannya ke leher. Dan masih banyak lagi ancaman-ancaman yang dikeluarkan. Tapi waktu itu keadaan saya tidak ada rasa takut, khawatir, ngeri atau apapun juga. Saya hanya berdiri saja dengan tenang menunggu dia bercerita, dan seakan-akan ceritanya itu hanya sesuatu yang biasa saja, bukan sesuatu yang mengerikan. Saya melihat suasana di sekitar saya rasanya hening, tenang, tidak ada suara-suara sejuk. Pada waktu itu siang hari panas sekali. Apakah itu yang dinamakan damai sejahtera Tuhan? Saya tidak tahu, tapi yang pasti tidak bisa saya ceritakan dengan kata-kata, tapi tidak bisa saya lupakan. Agak lama dia berkata-kata sampai akhirnya dia berdiri, kemudian berkata, ya udah saya antar ibu. Terus dia masuk ke taksinya. Saya ikutin aja dia tanpa mengatakan apa-apa. Seperti antara sadar tidak sadar, saya ikut aja masuk ke mobil. Dan waktu jalan itu saya lihat dia tidak ada orang di sekitar saya. Sepertinya mereka pada pergi takut yang menunggu tadi. Di dalam mobil setelah emosinya reda, dia baru bercerita di kantornya kalau dilaporkan 3 kali langsung dipecat, sedangkan dia sudah dilaporkan 2 kali. Jadi seandainya saya melaporkan, dia akan langsung dipecat. Sedangkan waktu itu dia membutuhkan uang untuk bayar SPP anaknya sekolah. Saya hanya mendengarkan saja. Kemudian sesudah hampir sampai ke Kelapa Gading, barulah rasa takut saya timbul. Saya berpikir kalau saya turun dekat depan rumah, dia nanti tahu rumah saya. Jadi saya berkata, saya mau beli roti, saya turun depan toko roti aja. Hingga akhirnya saya turun depan Holland Bakery. Karena itu saya menganggap kita tidak boleh meremehkan atau menganggap sebagai rutinitas saja berkat yang disampaikan pendeta di tiap akhir ibadah di hari Minggu. Karena Tuhan tahu kapan kita memerlukan damai sejahtera itu dan akan memberikannya kepada kita. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih.
Terima kasih kepada Ibu Titik yang sudah menyampaikan kebaikan Tuhan untuk kita semua. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Gatot Pujo Tamtama. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, untuk bisa fokus pada firman yang akan kita dengarkan bersama. Untuk itu, kita akan menyanyikan sebuah lagu dari buku PPUL nomor 226. Kita nyanyikan 2 kali. Maka perkataanmu. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih, tolonglah kami semua tanpa kecuali, agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kitab Yesaya, pasal 9 ayat pertama sampai dengan yang ke-6, dinyatakan demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas baunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran,
dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berada dalam kondisi yang gelap gulita, apakah yang paling kita butuhkan? Kita membutuhkan cahaya. Kita membutuhkan terang. Pada saat itu, bangsa Israel sedang berjalan dalam kegelapan. Bukan karena matahari tidak bersinar, bukan karena tidak ada pelita yang menyala, tetapi bangsa Israel sedang mengalami krisis. Krisis dalam semua bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun spiritual. Kerajaan Israel terpecah menjadi dua kerajaan. Kerajaan Selatan atau Kerajaan Yehuda yang beribu kota di Yerusalem, dan Kerajaan Utara atau Kerajaan Israel yang beribu kota di Samaria. Kedua kerajaan tersebut ternyata tidak akur. Kerajaan Utara justru bermufakat dengan Kerajaan Aram untuk menyerang Kerajaan Selatan atau Kerajaan Yehuda. Saudara-saudara, tidak hanya krisis politik yang dialami bangsa Israel, namun juga krisis ekonomi dan sosial. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menginjak-injak yang lemah. Ketidakadilan dan ketidakbenaran merajalela. Bait Allah masih kokoh berdiri, tetapi marak juga pendirian patung-patung berhala untuk dipuja dan disembah. Hukum Taurat masih ada, tetapi diabaikan dan tidak diperhatikan. Itulah krisis spiritual yang terjadi juga di dalam kehidupan umat Israel. Bangsa Israel bagaikan bangsa yang sedang berjalan di dalam kegelapan. Mereka bagaikan bangsa yang diam di tengah-tengah kekelaman. Berbagai krisis kehidupan melanda umat Israel. Pertanyaannya, apa penyebabnya? Karena kepemimpinan yang brengsek. Raja-raja Israel maupun raja-raja Yehuda pada saat itu justru memberontak kepada Allah. Mereka tidak takut akan Tuhan. Jika pemimpinnya tidak setia kepada Tuhan, maka rakyatnya akan ikut serta. Bila pemimpin merestui pendirian patung-patung untuk disembah, maka rakyat akan menyembah berhala. Jika pemimpinnya korup, maka korupsi akan merajalela. Bila pemimpinnya tidak menegakkan keadilan dan kebenaran, maka ketidakadilan dan ketidakbenaran akan marak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Saudara-saudara, bangsa Israel yang sedang berjalan dalam kegelapan karena pemimpin yang brengsek, mereka membutuhkan terang. Cahaya atau terang yang dibutuhkan dalam kegelapan seperti itu adalah
kelahiran pemimpin yang baru. Pemimpin yang baru dengan kualitas yang unggul. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Saudara-saudara, kita tidak tahu secara pasti tentang siapakah pemimpin baru yang telah lahir bagi bangsa Israel pada saat itu, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Namun, dari sudut pandang perjanjian baru, hanya Yesus Kristus yang layak menyandang gelar penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Hanya Tuhan Yesus yang layak menjadi pemimpin sejati di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan ini, salah satu hal yang sering kita lakukan yaitu mengambil keputusan. Oleh karena itu, kita harus bisa mengambil keputusan yang tepat. Untuk bisa mengambil keputusan yang tepat, kita membutuhkan penasehat yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan ini, kita menghadapi persoalan, baik yang besar maupun yang kecil, yang rumit maupun yang sederhana. Namun apapun persoalan yang kita hadapi, marilah kita ingat bahwa Yesus Kristus merupakan Allah yang perkasa, yang jauh lebih hebat daripada persoalan yang sedang kita hadapi. Di dalam kehidupan ini ada berbagai peristiwa, baik yang kita alami sebagai pribadi, keluarga, jemaat, maupun masyarakat. Peristiwa-peristiwa tersebut membuat manusia dilanda ketakutan, kecemasan, dicengkeram kekhawatiran. Namun, kita mampu untuk berani menjalani kehidupan ini, termasuk berani menghadapi kematian, karena di dalam Tuhan Yesus Kristus, relasi kita dengan Allah amat dekat, intim, mesra, amat sangat akrab. Karena Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Bapa yang kekal. Persoalan yang berat, peristiwa yang mengerikan, sakit penyakit, bahkan kematian sekalipun tidak akan bisa memisahkan kita sekalian dari kasih Allah Sang Bapa yang kekal. Saudara-saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia yang gemar merajakan uang, merajakan harta, jabatan, dan hawa nafsu. Marilah kita memilih Yesus Kristus sebagai Raja yang sejati. Dialah Raja damai. Baik dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dalam kondisi untung maupun rugi, apapun yang terjadi, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja sejati. Karena Tuhan Yesus memberi kita damai sejahtera atau shalom. Saudara-saudara, saat ini kita berada pada masa Advent. Kita mempersiapkan perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan terutama kita mempersiapkan diri
menyambut kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menyambut Yesus Kristus, Sang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Hanya Dialah yang memampukan kita untuk berani menjalani kehidupan ini, apapun yang terjadi. Amin. Marilah kita berdoa. Sebagai bagian dari Indonesia, kami bersyukur atas pelaksanaan pilkada di sejumlah daerah. Mampukanlah para pemimpin yang terpilih untuk dapat menjadi gubernur, wali kota, dan bupati yang takut akan Tuhan dan melayani rakyat masing-masing. Kami juga berdoa bagi setiap upaya, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam rangka menanggulangi pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Kami berdoa bagi gerejamu, bagi keluarga-keluarga yang saat ini sedang mempersiapkan diri dalam menyambut Natal. Mampukanlah Natal tidak hanya sekedar selebrasi tanpa isi, tetapi Tuhan memakainya untuk mengubah kami agar menjadi murid Kristus yang sejati. Kami berdoa bagi setiap pribadi yang saat ini sedang sakit, sedang dalam persoalan berkaitan dengan perekonomian, maupun rupa-rupa persoalan yang lain. Kami percaya Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Amin. Terima kasih pada Bapak Pendeta Gatot yang sudah menyampaikan firman-Nya. Sekarang kita akan mengungkapkan syukur kita melalui persembahan. Seperti biasa, persembahan akan kita masukkan ke dalam amplop-amplop yang sudah kita siapkan. Nah, nanti amplop-amplop tersebut yang sudah berisi persembahan kita pada saat persekutuan lansia sudah kembali dimulai di gedung gereja GKI Kelapa Cengkir, amplop-amplop tersebut akan kita kumpulkan. Kita akan mengiringi persembahan ini dengan menyanyikan dari buku PPUL nomor 188, Ku berbahagia. Refren kita ulang 2 kali. Berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
Oma Opa, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, puji syukur dan terima kasih untuk pemeliharaanmu dari hari lepas hari. Jika saat ini kami telah memberikan persembahan yang semuanya itu tidak lain berasal dari berkat-Mu. Tuhan, kiranya Engkau mau menerima dan menyucikan persembahan kami ini. Tuhan Yesus, ajarlah kepada kami semua untuk bisa menghitung berkat-berkat-Mu setiap hari, dan juga mampukanlah kami untuk bisa menggunakan berkat-Mu dengan bijaksana seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, persekutuan lansia pada hari ini adalah persekutuan yang terakhir di tahun 2020. Kita akan berjumpa lagi dalam persekutuan lansia di tahun depan, yaitu tanggal 5 Januari 2021. Tetap semangat. Kita jaga pelita hati kita agar terus menyala. Dan kita boleh terus berharap kepada Tuhan sebagai juru selamat kita. Mari kita akhiri persekutuan ini dengan menyanyikan lagu dari PPUL nomor 352, bait pertama dan kedua. Tuhan Yesus datang. Dan setelah itu, Bapak Pendeta Gatot akan menyampaikan berkat yang akan kita akhiri bersama dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Pengharapan yang mulia
untuk menjadi saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus, kini dan selamanya. Amin.